Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Janur Harkandini, saya dari kelas 12 IPA 1. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Benediktus Wisnu Sabarto selaku guru pembimbing mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 3 Bontang, dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama ada Kerajaan Perlak dan yang kedua ada Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada Kerajaan Perlak. Sejarah berdirinya Kerajaan Perlak berawal ketika rombongan dakwah yang disebut Nakhoda Khalifah dari Mekah datang ke Perlak pada 800 Masehi untuk berdagang dan menyebarkan Islam. Salah satu anggota rombongan tersebut adalah Sayyid Ali Al-Muktabar bin Muhammad Dibai bin Imam Ja'far Al-Siddiq. Dengan cara dakwah yang menarik, mereka berhasil mengislamkan penduduk setempat. Selain itu, sebagian rombongan mulai menikah dengan penduduk lokal, termasuk Sayyid Ali Al-Muktabar. Pernikahan Sayyid Ali Al-Muktabar dengan putri Tansir Dewi dianugerahi putra bernama Alaidin Sayyid Maulana Abdul Aziz Syah. Alaidin Sayyid Maulana Abdul Aziz Syah inilah yang ketika dewasa mendirikan Kerajaan Perlak. Dengan berdirinya Kerajaan Perlak, semakin banyak orang Arab dari kalangan Syiah ataupun Sunni yang datang untuk berdagang. Kedua aliran ini bahkan terus menyebarkan pengaruhnya hingga timbul perlawanan terbuka pada masa pemerintahan Sultan Sayyid Maulana Ali Mughayat Shah pada tahun 915 sampai 918 Masehi. Sejak berdiri sampai bergabung dengan Kerajaan Samudra Pasai terdapat 18 raja yang memerintah Kerajaan Perlak dengan gelar sultan. Para sultan Kerajaan Perlak dikelompokkan menjadi dua dinasti, yaitu dinasti Sayyid Maulana Abdul Aziz Syah dan dinasti John Berdaulat. Dengan raja pertama, Sultan Alaidin Sayyid Maulana Abdul Aziz Syah yang menjabat pada tahun 840 sampai dengan 864 Masehi. Dengan raja terakhir yaitu Sultan Makdum Alaidin Malik Abdul Aziz Johan Berdaulat yang menjabat pada tahun 1267 sampai dengan 1292 Masehi. Kerajaan Perlak kemudian mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Makdum Alaidin Malik Muhammad Amin II, yaitu pada tahun 1230 sampai dengan 1267 Masehi. Perlak semakin terkenal sebagai penghasil kayu perlak, kayu berkualitas tinggi untuk bahan pembuatan kapal. Hasil alamnya ini yang menarik para pedagang dari Gujarat Arab dan India untuk datang hingga membuat Kerajaan Perlak berkembang menjadi bandar niaga yang maju. Kondisi ini juga mendorong perkawinan antara para saudagar muslim dengan penduduk setempat, yang akhirnya membuat Perlak menjadi pusat penyebaran Islam di Nusantara. Selain itu, Kerajaan Perlak mengalami kemajuan pesat terutama dalam bidang pendidikan. Ketika masih berkuasa, Sultan Makdum Alaidin Malik Muhammad Amin II mengawinkan putrinya Putri Ganggang Sari dengan Raja Kerajaan Samudra Pasai, yaitu Malik Al-Saleh. Kesultanan Perlak berakhir setelah rajanya yang ke-18, yaitu Sultan Makdum Alaidin Malik Abdul Aziz Johan Berdaulat, wafat pada tahun 1292 Masehi. Sejak saat itu, Kerajaan Perlak bersatu dengan Kerajaan Samudra Pasai. Ada beberapa bukti nyata atau peninggalan Kerajaan Perlak. Yang pertama ada mata uang dirham, yang kedua stempel Kerajaan Perlak, makam Raja Benoa, buku Zupanzi, serta naskah Hikayat Aceh. Yang kedua ada Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai terletak di pesisir utara Sumatera, lebih tepatnya di kota Luk Semawe, Aceh. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Nazimuddin Al-Kamil, seorang laksamana dari Mesir. Nazimuddin kemudian mengangkat Marasilu sebagai pemimpin pertama Samudra Pasai dengan gelar Sultan Malik Al-Saleh. Kendati demikian, Marasilu yang diakui sebagai pendiri dan pemimpin pertama Samudra Pasai. Dapat dipastikan bahwa Kerajaan Samudra Pasai berdiri lebih awal dibanding dinasti Utsmani di Turki. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari dua kerajaan, yakni Samudra dan Pasai. Penggabungan tersebut dilakukan oleh Marasilu, raja pertama dengan gelar Sultan Malik Al-Saleh. Ada 13 sultan yang pernah memimpin di kerajaan ini. Yang pertama Sultan Malik Al-Saleh yang menjabat pada tahun 1267 sampai dengan 1297 Masehi. Dengan raja terakhir Sultan Zain Al-Abidin yang memerintah tahun 1513 sampai dengan 1524 Masehi. Masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai berlangsung saat dipimpin oleh Mahmud Malik Al-Azir.
Sultan Mahmud Malik Al-Azir adalah raja ketiga Samudra Pasai yang memerintah dari tahun 1326 sampai dengan 1345 Masehi. Pada masa kepemimpinannya, kerajaan Samudra Pasai mengalami perkembangan pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Puncak kejayaan kerajaan Samudra Pasai juga ditandai dengan aktivitas perdagangan yang sudah maju, ramai dan menggunakan koin emas sebagai alat pembayaran. Koin emas yang disebut dirham ini pertama kali diperkenalkan oleh Sultan Muhammad Malik Al-Azir, ayah Mahmud Malik Al-Azir, dan kemudian dipergunakan secara resmi di kerajaan. Pada masa kejayaannya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan yang penting di kawasan Nusantara. Samudra Pasai memiliki banyak benda yang dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Kerajaan ini juga dikenal sebagai penghasil rempah-rempah dan terkemuka di dunia, dengan lada sebagai komoditas andalannya. Tidak hanya itu, Samudra Pasai juga menjadi produsen sutra, kapur barus, dan emas. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Menurut Ibnu Battuta, Sultan Samudra Pasai disebut sebagai sosok yang menjunjung tinggi agama dan berhasil mengislamkan penduduknya di daerah-daerah sekitarnya. Seiring berkembangnya zaman, Samudra Pasai mengalami kemunduran. Ada beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, menjadi sasaran kerajaan Majapahit yang berambisi menyatukan Nusantara. Yang kedua, munculnya pusat politik dan perdagangan baru di Malaka yang letaknya lebih strategis. Yang ketiga, lahirnya kerajaan Aceh Darussalam yang kemudian mengambil alih penyebaran agama Islam. Ada beberapa peninggalan atau bukti nyata berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, makam-makam bertuliskan nama Raja Samudra Pasai. Yang kedua, koin berbahan emas yang menjadi alat pembayaran. Yang ketiga, lonceng Cakradonya. Dan yang terakhir ada hikayat Raja-Raja Pasai. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya dimohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.